welcome back again di podcast Teen Issues bersama gue Karina dan partner gue Katrin. Halo semuanya. Wah, gimana nih kabarnya? Benar banget, semoga masih semangat menjalani hidup ya. Kok malah diem? Soalnya Katrin akhir-akhir ini senyum-senyum mulu, kenapa nih? Oh my god. Kayak gue membayangkan di kamera ini tuh muka Kenzi Tawani. Halu banget sih lu. Lu kebanyakan halu tau gak sih? Kayak halu tuh udah makanan sehari-hari. Bener banget sih, seperti gue yang halu Ngerasain halu? Ngerasain kan? Setiap orang nggak halu kan? Benar, tapi lu sebenarnya nggak ngagumin Kenzi Taulani ya gimana sih? Kayak ya kagum banget kayak dia tuh bisa ya homeschooling gitu. Homeschooling gitu. Terus Iya kah? Kalau bohongan Iya, ya lu Kak. diinin awak media lu. maaf Andre Toloni dengan bapak. Tolong restunya. Ini Gue udah santai banget dari tadi. gue kayak aduh lama banget nih Katrin. Gue ngagumin dia tuh kayak baru-baru wah gila sih dia main sebuah apa namanya Gitar. gitar Gitu aja lu. drum dia tuh apa kayak benar-benar bagus banget. Terus gue mencoba untuk main gitar kayak wah tangan gue ribet. Tapi sumpah main gitar tuh susah, jadi gue kayak amazed banget kalau ada yang bisa main gitar gitu. Kadang kayak Tapi biasanya tuh kan lu nggak ngagumin Kenzi Taulani kan, lu nggak ngagumi seseorang tuh biasanya karena apa? karena bakat itu setiap orang kan pasti punya bakatnya sendiri-sendiri kan. Nah bakat mereka tuh benar-benar kayak unik bagus gitu loh. Kalau nggak unik lu nggak bakal ngagumin. Nggak gitu. Kalau nggak unik ya pasti bagus. Ya lu berarti nggak ngeliat dari ini fisiknya. Fisiknya ya dikit gitu. Tapi berarti lu nggak ngagumin seseorang cuma gara-gara bakat sama fisiknya gitu maksudnya? Nggak juga sih kayak iya sih. Ya iyalah kan kalau kayak gitu kan lu artis kan lu. Gue lagi mikir bakat sama fisik apa lagi ya. Soalnya kalau sifat juga nggak bisa dong, dia kan artis pasti kan bisa Masa kita langsung kayak wah sifat dia kayak gini. masa kita Ketemu langsung itu kayak bisa telepati gitu. bisa langsung jadi kayak limbat. Gini. Limbat kan diem. Gila ya anjir. Nah lo kan tahu kalau misal dia nggak bisa dimiliki, bener dong. Setelah itu lu bakal memutusin untuk mundur atau tetap gas ngeng aja. Ngeng lah. Jadi kayak Seperti bejo jahe merah. jahe merah. Dia tuh gue tuh kayak kan gue sempat kayak ngehaluin Afif sih. Terus Afif, lu kan gue udah tahu ya, lu udah punya anak, udah udah punya punya istri. jinji, udah punya terus Dia sering bikin TikTok itu pasti. Gue sering banget liatin dia yang Day in My Life itu. yang ke IKEA. Yang beli apa ya? Kayak dia tuh orangnya Makanan estetik itu. banget. Makanan buat itu buat Jumat Berkah. Iya jual berkah terus yang Mana makanan enak banget buat gua aja. Kalau mau lu datengin lah. Bener juga. Nih tadi nyampe mana ya? Nah, lu malah iniin Afif Afif Rilis, ya. Gue tuh kayak wah gila sih ini orang kayak gue maaf ya kalau horor itu gue kalau tidur suka malu. Biar gue bisa Ya, tidur. semua orang kayaknya punya ini deh, apa sih? Fake scenario. Iya, fake skenario buat kayak malam-malam gitu. Gue juga sering gitu sih, kadang-kadang Soalnya kalau nggak kayak gitu kita nggak bakal bisa tidur. Tahu gue ngitungin domba. Serius? Gue ngitungin. gue nggak bisa sih, gue lebih kadang-kadang gue nonton ASMR kayak yang membuat gue Terus relax lu aja tidur sih. dengan HP yang Enggak sih, bukan ASMR gitu, ada banyak type of ASMR kan. Ada yang kayak yang gini kan gini-giniin. Iya, live ya? Itu gue sering banget nonton, terus kayak kalau udah ngantuk ya udah gue tinggalin gitu apanya. Tapi kadang-kadang gue kayak itu nonton nyalain drakor. live-nya. Apa? Live-nya masih di HP. Enggak lah, mau gue bisa marahin itu. Kuota gue habis dalam semalam itu. Oh iya lu mau udah mati ya. Benar. tapi kadang-kadang gue nonton drakor sampai kayak malam gitu. Soalnya aku kalau nonton drakor tuh nggak bisa kayak nunggu gitu loh, ngerti nggak sih? Lo nggak takut kayak enggak sih, soalnya lo udah kebiasa ya. Oh enggak pakainya. Nggak pakai wifi. Jadi kayak lo nggak khawatir kuota lo akan habis gitu. Enggak, soalnya gue kalau misalnya kuota gue habis gue beli lagi. Minta lagi. Benar. Terus itu dari tabungan. Enggak. Kadang iya sih, kadang pakai duit jajan gue, kadang-kadang emang dikasih gitu.
Tapi kalau misalnya nonton drakor tuh gue nggak bisa kayak cuma apa sih namanya satu episode gitu dalam semalam. Gue kalau bisa sampai 16 episode gue bakal 16 episode dalam malam itu. Jadi gue kayak tidurnya sampai kayak mau banget. Ini dikit lagi jadi orang Korea. Benar. Annyeonghaseyo. Gak segitu. Sampai mana kita nih? Tapi asli gue sering banget ngehaluin cowok-cowok Korea. Kayak mereka tuh ganteng banget, kenapa sih? Gimana nih? Maksudnya kayak lo melihat mereka tuh kayak seperti apa dan haluan lo tuh apa gitu? Gue kayak dari drakor sih, itu kayak fictional karakter juga, tapi dia ada wujudnya gitu loh. Kalau fictional karakter yang kayak di awal itu kan ada wujudnya. Jadi Kita ngebayangin kan? Jadi kayak beneran kayak misalnya wujudnya si Jeno misalnya, tapi kan itu bukan beneran Jeno kan. Jadi kalau misalnya yang di drakor itu misalnya Sojun, ya kan emang wujudnya dia emang Sojun, dia beneran udah melihat mukanya. Dia bener ya udah Sojun gitu loh. Jadi gue kayak lebih suka gitu loh. Kalau drakor tuh kayak apalagi Chaeyoung. Dia green. Terus kayak kalau misalkan ada salah satu teman kelas kita naruh kayak di papan tulis Sojun, ih suami gua. Bukan Sojun lah, gua Jaehyun. Jaehyun Juan. Kok tahu? Tapi asli kayak nonton kayak gitu tuh bener-bener bikin semangat banget sih, kayak nungguin episode selanjutnya atau kayak iya bener kayak nungguin episode selanjutnya terus penasaran sama episode selanjutnya itu sumpah seru banget. Kayak misalkan nih dia punya di drakor ini ya. Sih enak banget ya. Gini enak banget. Kita patah. Pak boleh Pak. Apa sih sok apa? Nih misalkan lo drakornya nih, misalkan Jaehyun ini punya cewek, nah ceweknya tuh kayak radang sling gitu, kayak gitu banget. Kenapa nggak gue sih cewek itu? Lo pernah kayak gitu nggak? Ya enggak sih, gue menyukai dia sebatas ya idol aja gitu loh. Gue menyadari kalau dia kayak ya gue nggak bisa menggapai dia juga, dia juga lebih tua dari gue berapa tahun. Daddy Isus? Enggak, gue mah nggak Daddy Isus, sorry yang Daddy Isus menghargai dong. Tapi sumpah gue nggak yang kayak berlebihan gitu loh, sampai kayak orang-orang kayak kalau misalnya Jaehyun nih ada skandal dating gitu, terus kayak biasanya kan orang-orang bilang kecewa sama Jaehyun, terus kayak mau cemburu tapi gimana lagi, itu gue nggak gitu. Baik gak sih? Terlalu berlebihan. Iya sih, menurut gue terlalu kasian sih. Tapi tuh kayak kasihan tuh sampai ceweknya yang dihujat gitu loh. Jadi bukan si cowoknya? Enggak, jadi kayak misalnya ceweknya tuh misalnya ceweknya nggak secakep itu, terus kayak dihujat gitu, kayak apaan sih masa Jaehyun suka sama cewek yang modelan kayak gitu. Oh, mereka tuh nggak terima Jaehyun mendapatkan cewek yang ngeselin. Enggak ngeselin sih, lebih ke mereka enggak dia nge-labelnya tuh kalau nih cewek tuh gak cakep. Dari perspektif dia kalau nih cewek tuh gak cakep, padahal banyak karena dia ya iri. Ya dia insecure sama nih cewek ya pasti. Tapi gue bukan tipe yang kayak gitu sih. Gue yang kayak kalau misalnya pacaran ya udah, mereka kan juga punya kehidupan sendiri. Masa kita harus mengatur banget kayak mereka nggak boleh dari negara aja udah jauh. Masa mereka nggak boleh nikah sampai tua gitu kan? Nggak mungkin. Coba selamanya. Tapi lo ada cerita nggak yang kayak gini juga, yang kayak lu apa ya, cuma bisa ngagumin, bener-bener cuma bisa ngagumin kayak lo suka orang cuma dia kayak susah banget buat didapetin, kayak itu kayak lo ngeliat dia aja nih, sumpah nih orang perfect banget, gue suka banget sama dia orang, tapi gue nggak bisa dapetin dia susah banget buat didapetin. Ya gue pernah mikir gitu kan, gue tuh selalu ngehalu, kalau boleh jujur ya, maaf Andre tahu nggak boleh jujur, nggak boleh jujur, aku tolong. Ini gue ini kan kayak gue berharap tuh gue menjadi seorang artis, terus gue ketemu Kenzi, terus habis itu gue jadi pacar dia, terus gue mikir nggak mungkin. Bener banget. Kalian tahu nggak, di grup podcast dia sering banget bilang kalau kapan ya Kenzi Aulani menjadi suami gue, terus pasti bisa. Bener banget tiap hari dia bilang kalau misalnya gue bilang Kenzi Aulani pacar gue, dia nggak terima. Dia bilang dia udah dijodohin sama Kenzi Aulani, padahal Kenzi Aulani nggak tahu ini siapa. Gue akan keluar dari grup itu karena Kenzi gue di Kenzi gue. Wah, iya kan? Astaga, ngerinya. Cuma ini podcast kali ini nggak jelas banget. Tapi kenapa sih lo bisa kagumin dia gitu loh? Kayak padahal udah tahu dia nggak bisa digapai. Gue sadar dia tuh nggak bisa digapai, lo nggak usah ngeledek gue. Tapi itu gue kayak bisa gitu loh. Jadi gue nggak mau bener-bener yang kayak
apa ya, kayak ih gue stop deh ngehaluin dia, nggak bisa, gue kayak harus banget haluin dia. Bener banget, gue juga kayak gitu sih kadang-kadang. Kayak kalau sama si ini tuh siapa ya namanya, aku lupa, ada artis Pernah juga. Gue pernah dulu artis kayak dari Indonesia gitu, siapa ya gue lupa, tapi ada dulu tuh gue suka banget. Tapi itu kayak dia ya udah ya, gue cuma suka ngeliatin fotonya dia aja, kayak ini orang cakep banget, ini orang cakep banget, tapi ya udah kayak gue kayak nggak sampai ngehaluin banget gitu ya, biasa aja. Kayak yang nggak ngehaluinnya sampai lu kayak kalau ada orang yang bilang di pacar lu kayak lu nggak mau banget. Karena gue benar-benar nggak terima. Kalau gue masih terima aja. Gue kayak kan ini ya, suka yang kayak Jaehyun gitu kan, yang udah benar-benar udah ya mau nikah lah ya. Nah benar. gue nggak tahu mereka udah nikah apa belum, tapi lo pernah nggak misalkan dia udah nikah nih, terus dipasang di SG, di TikTok dan lain-lain, itu lo kayak gak terima gitu, dan perasaan lo kayak gimana? Kayak gak terima atau lo kayak udahlah, apa lo jadi benci dengan istrinya? Wah, enggak, gue nggak sampai yang benci sama istri. Kayak gue doang. Gue yang nggak sampai benci sama si cowoknya gitu, tapi gue kayak stop aja gitu loh. Maksudnya kayak ya nih cowok udah punya cewek gitu loh, kayak gue jadi mulai nge-stop gitu loh. Tapi lo kayak ngedown gitu nggak? Yang ngedown pasti ngedown, masa nggak ngedown? Jangan dikopekin, ntar bejo jahe merah marah. Tapi sumpah, gue tipe yang kalau misalnya si idol gue atau kayak artis yang gue suka itu udah punya cewek gitu ya, gue ya bakal yang nge-stop nge-following dia banget gitu, ngerti gak sih lo? Kan gue kan kalau suka kan kayak nge-following dia banget, kayak dia ngapain, terus kayak apa-apa gue upload foto dia gitu kan. Terus kayak misalnya kalau misalnya dia udah ketahuan punya ceweknya gitu ya udah gue stop gitu. Tapi lo kan katanya lo nge-stop ini kan, jadi kayak nge-stop stalking atau nge-stop post gitu karena dia berbeda atau udah gue lebih kayak gue sering ngeliat Au, terus kayak apa kecewa gitu. enggak sih, gue lebih sering kayak ngeliat Au gitu kan, kayak kesian gitu lah, dia pacarnya si idol ini tapi banyak yang masih ngepost si idolnya ini. Jadi kayak dia kan kayak ngebatin kan pasti, tapi ngebatinnya tuh kayak ya dia idol ya kan, kok kayak lu nggak bisa ngebatin kayak gitu, soalnya emang lu ya udah dasarnya dia kayak gitu. Terus kayak gue, terus kayak gue kalau misalnya suatu saat gue menjadi pacar Jaehyun gitu kan, gue nggak mau merasakan yang seperti itu, jadi gue kayak mengundurkan diri aja. Tapi lo kalau jadi pacar Jaehyun gimana? Gue kayaknya upload ke seluruh dunia. Tapi kan beda agama. Wah, kalau misalnya yang kayak beda agama atau apa gitu ya udah gue sadar kalau dia beda agama. Tapi kalau misalnya dia ngajak pacaran gue juga takut, jadi ngomong ya nggak apa-apa dong. Lah, kalau lebih muda dari lo kan lebih seru. lah. Emang beda berapa tahun? Nanti dicap pedofil gimana? Dia ya Tapi sumpah lo kalau misalnya ada nggak sih di sekolah ini? Gue kagak, tapi lo tau kayak dia nggak bisa. siapa? Gue nggak ada sih. Saya udah ada. Soalnya di sekolah ini tidak ada yang menarik selain Terus yang tahu-tahu aja. gitu aja sih. Bonita. Bonita sepribadi. Kata Nara Bonita. Nara maaf ya disebut-sebut. Tapi kalau kalau lu kan nggak ada, menurut lu gue bakal ada nggak di sekolah ini yang kayak udah Ada lah, lo orangnya lewat aja nabok gue. Tapi serius gak ada di sini. Dia jujur nggak sekagum orang sebelah sih, yang kayak sampai di kelasnya ini kan beda kelas ya, yang dia kagumin tuh beda kelas. Jadi cowoknya ini lagi belajar tuh kadang suka diliatin dari kaca kan. Nah, tapi dia tuh nggak termasuk yang kayak gitu. Gue yang kayak ya udah kan orang-orang anggap dia juga ganteng terus kayak pintar gitu misalnya. Terus kayak ya udah gue kayak ngeliatnya ya udah ngeliat aja. Tapi kayak kalau misalnya bercandain sama temen-temen kayak sama dia, Minaya, sama Destin itu kayak sering banget. Kayak ya udah. Benar, kayak ya udah kita ngomongin cokiber padahal kita masih tertarik itu. Cokiber kita bersama. Cokiber Destin, Destin. Tapi kita ngobrol-ngobrol kayak gini menurut kita udah berapa menit? Berapa ya? Sejam. Benar, kalau ngomongin tentang cowok yang ganteng-ganteng tuh sejam. Ya karena memang terpesona sekali. Tapi lo nggak pernah tertarik sama cowok-cowok Korea kah? Enggak. Gue kayak misalkan nonton drakor tuh kayak
wah gitu, kayak gue suka dalam sampai selesai nonton drakor doang. Maksudnya? Jadi kayak misalkan gue lagi nonton nih, gue suka banget sama nih cowok, Hmm. tapi pas gue selesai nonton drakor gue balik lagi ke Kenzie. Berarti lo bener-bener cinta banget sama Kenzie ya? Sudah cinta banget. Lu mulai suka sama Kenzie itu dari kapan? Dari gue kelas berapa ya? Kelas 5. Serius? Gue dulu suka nonton YouTube-nya Andre Taulani, terus habis itu kan Sumpah dulu juga gue lihat itu YouTube-nya, terus kayak ngeliat, ini cowoknya cakep juga. terus ada yang itu loh, yang ininya Papilova, namanya Papilova. Nggak tahu. Pokoknya gue sering banget nonton di YouTube. Terus ada Kenzie-nya kan, nah yang sering masuk kamera tuh Kenzie-nya, terus gue kayak wah. Tapi lu kalau misalnya apa sih namanya suka sama misalnya sama Kenzie Taulani itu tiap malam lu bikin fact skenario tentang dia gitu. Enggak tentang dia doang sih, maksud maksud Siapa gue tuh? siapa Sepil ya? dong dikit-dikit. Tapi Kesian udah beranak. oh ya maaf ya, pokoknya gue tuh nge-fact skenario itu nggak Kenzie doang. Jadi sesuai, misalkan gue habis nonton film nih, terus kayak gue misalkan pemerannya tuh Iqbal gitu, Iqbal terlalu tua. Iya sumpah Iqbal zaman-zaman Dylan sama CGR itu cakep banget. Ziar, CGR. oh Ziar, CGR Cowboy Junior. Iya, itu gue suka banget zaman-zaman itu. iya paling suka Iqbal yang lucu. Benernya itu kayak cakep banget. Apalagi zaman-zaman Dylan, gue paling suka zaman-zaman Dylan sih kayak. Kamu nyanyi ya? Terus tiap tahun baru tuh pasti ada Dylan. Benar. Film Dylan, terus gue kayak mantengin dari sore, gue nyalain TV, gue nungguin Dylan, gue mau nonton Dylan Melea. Benar, tapi kalau juga putus kesel. Iya, harus ada iniannya, harus nyambungnya. Mereka menyambung lagi bisa nggak ya? Bisa gue sambungin pakai lem. Benar. Kita udah lama banget nih kayaknya ngobrol-ngobrol aspek biasa. Kita kan selalu ada quotes buat sobat mude sekalian, dengerin ya. Am I the only one who always love you in the heart? I always see you and you never see me. Please always smile for this life because this life is too short to be sad. Artinya nih ya, kita mentranslate karena ya kita sangat baik. Aku adalah satu-satunya melabel diri sendiri baik itu nggak bagus ya guys. Aku adalah satu-satunya seseorang yang selalu mencintaimu dalam hati gitu. Aku selalu melihat kamu dan kamu tak pernah melihat aku. Sedih banget sih. Lo nangis, gue kalau bisa nih. Kumohon selalu tersenyumlah untuk hidup ini karena hidup ini terlalu singkat untuk merasa sedih. Gila, gue keren banget ya. Ya, Sekian podcast dari kita, tidak perlu tepuk tangan karena cinta kita udah bertepuk sebelah tangan. Dadah semuanya.